Mau tidak mau, ASN, aparatur sipil negara harus selalu open mind, terus melakukan inovasi dan menyederhanakan proses kerja. Tingkat populasi di Indonesia merupakan yang tertinggi nomor 4 di dunia, dengan jumlah sekitar 260 juta jiwa penduduk yang tersebar di 6.000 pulau berpenghuni di seluruh Indonesia. Yang kita ketahui, Indonesia memiliki 18.306 pulau, yang menjadikan Indonesia termasuk ke dalam daftar negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Saat ini Indonesia memiliki kelimpahan warga dengan usia produktif kerja. Di antaranya, 4,3 juta jiwa penduduk berprofesi sebagai ASN. Ada 74 instansi pemerintah pusat, ada 34 instansi pemerintah provinsi, dan 514 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. 4,3 juta ASN itu berada antara pemerintah kota Sabang sampai Kabupaten Merauke, juga dia berada dari Kabupaten Kepulauan Talaut sampai kepada Kabupaten Rotendao. Perlu dibuat desain beberapa peraturan perundang-undangan atau regulatory framework yang dapat memberikan payung hukum yang lebih baik kepada BKN untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian NSPK. Kami mengapresiasi tugas-tugas di Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian membuat rancangan Perpres Sistem Pengawasan dan Pengendalian Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang merupakan target jangka pendek. Nah, kemudian tentu saja diperlukan juga turunan peraturan perundang-undangan ini dengan membuat peraturan kepala BKN tentang indeks implementasi NSPK atau Norma Standar Prosedur dan Kriteria bagi manajemen ASN agar operasionalisasi dari kerangka payung hukum itu dapat dilaksanakan dengan efektif. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Sistem Wasdal NSPK Manajemen ASN dipimpin langsung oleh Bapak Deputi Bidang Pengawasan dan juga Pengendalian Bapak Otok Kuswandaru, demi melahirkan ASN yang lebih berkualitas dan berintegritas untuk kemajuan bangsa. Tugas atau peran dari Kedeputian Wasdal tentu saja merupakan mandat dari pasal 49 Undang-Undang ASN. Sebagai penerima mandat tentu saja unit Kedeputian Wasdal akan menjalankan mandat tersebut. Ada 4 bagian besar, yaitu melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap norma standar prosedur kriteria terkait dengan pertama mengenai formasi dan pascadiklat, dan yang kedua adalah kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dari jabatan, dan yang ketiga mengenai pengawasan dan pengendalian gaji, tunjangan, dan kesejahteraan termasuk kinerja di dalamnya. Juga yang terakhir terkait juga dengan kode etik dan disiplin pegawai ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tugas-tugas yang dilakukan BKN tentu tidak dapat dilakukan dengan sendiri. Tugas-tugas ini perlu untuk dilakukan dengan bekerjasama dengan mitra kerja BKN yang lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Lembaga Administrasi Negara. Keempat institusi ini merupakan 4 serangkai dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sering terjadinya inkonsistensi implementasi NSPK Manajemen ASN menciptakan peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak integritas dari ASN. Ada 4 instansi atau sering saya katakan adalah formasketir. Di antara 4 masketir ini tentu saja perlu adanya kolaborasi yang sudah mendapatkan mandat yang sendiri-sendiri di antara 4 tersebut. Oleh karena itu, Menpan sebagai perumus kebijakan, manajemen ASN, lembaga administrasi negara dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pengembangan kompetensi, kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara juga bertugas untuk melakukan pengawasan
merit sistem termasuk kode etik dan perilaku, dan yang kami dari BKN tentu saja melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian manajemen ASN. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah, enggak. Ini adalah kerja tim. Sehingga hasilnya nanti kan kelihatan, besarnya akan kelihatan. Perlunya peningkatan kepatuhan seluruh instansi dalam pelaksanaan manajemen. Tersusunnya pelaksanaan penilaian secara matang sehingga bisa dipertanggungjawabkan serta mudah untuk direalisasikan. Memanfaatkan teknologi digital dalam pengendalian manajemen ASN sehingga mudah, hemat, dan terukur. Realisasi 2024 untuk Smart ASN. Deputi Pengawasan dan Pengendalian memerlukan data informasi yang dikumpulkan dan harus terintegrasi dengan sistem informasi ASN. Data-data itu dapat digunakan untuk dilakukan analisa deteksi dini bagi pelanggaran-pelanggaran norma, standar, prosedur, dan kriteria. Hal yang dibutuhkan bagi BKN untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian. Yang pertama tentu saja adalah sumber daya manusianya. Sumber daya di BKN tentu harus disiapkan dari sisi kompetensi maupun dari sisi pengetahuan agar dapat melakukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Yang kedua adalah tentu saja didukung dengan anggaran yang memadai agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga, big data menjadi penting artinya. Dan untuk itu sumber daya manusia yang ada di Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian harus memiliki kemampuan untuk dapat melakukan analisa big data. Yang keempat, regulatory framework, kerangka peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengendalian. Dan yang terakhir adalah perlu bekerja sama dan memiliki kedekatan dengan target audiensnya. Ini bukanlah suatu tugas untuk menangkap, bukan suatu tugas untuk penegakan hukum, tapi lebih kepada tugas-tugas pembinaan aparatur sipil negara. Tentu saja ada dua manfaat, baik manfaat internal maupun manfaat eksternal. Manfaat internal pertama, kami berharap akan memudahkan Kedeputian Wasdal BKN dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian SPK manajemen ASN, baik di tingkat instansi pusat maupun tingkat instansi daerah. Yang kedua, meningkatkan peran BKN dalam memantau tingkat kepatuhan norma standar prosedur kriteria manajemen ASN. Dan yang ketiga tentu saja yang paling krusial menurut saya adalah tumbuhnya koordinasi yang sinergi antar instansi pengelola SDM, baik itu antara BKN, antara Kemenpan, KSN, dan LAN, serta PPK itu sendiri. Secara eksternal tentu saja ada dua poin penting, yaitu untuk agar upaya untuk mempermudah melakukan evaluasi implementasi NSPK manajemen ASN. Dan yang kedua adalah peningkatan level maturitas manajemen ASN instansi. Output kunci. Rancangan Peraturan Presiden Sistem Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Peraturan Kepala BKN. SOP aplikasi-aplikasi Wasdal berbasis IT atau e-Wasdal. Faktor kunci keberhasilan. Tersedianya data awal kepatuhan, ketidakpatuhan instansi terkait NSPK manajemen ASN, komitmen dari pimpinan unit kerja serta tim kerja untuk melaksanakan proyek perubahan guna meningkatkan kepatuhan instansi terkait NSPK manajemen ASN menggunakan aplikasi Wasdal berbasis IT, sumber daya aparatur yang memadai dalam pelaksanaan Wasdal di BKN. Pak Deputi, Pak Otto, karena suratnya Pak Mensesnek terkait dengan izin prakarsa dari Bapak Presiden
atas penyusunan RPP ini direspon sangat cepat sekali oleh Kepala BKN dan juga oleh Pak Oto ya. Izin prakarsanya itu di akhir bulan Mei ya, bulan Mei, kemudian sekarang sudah di akhir Agustus, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus. Dalam waktu 3 bulan kita sudah di tahap harmonisasi. Bahkan di pembukaan harmonisasi Pak Bunyamin mengatakan surat harmonisasinya sudah disiapkan. Wah, luar biasa sekali kan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap norma standar prosedur kriteria terhadap pelaksanaan manajemen ASN pada akhirnya kami berharap adalah adanya peningkatan kualitas kinerja ASN sehingga ASN itu tercipta adalah ASN yang smart. Wasdal netral bermartabat. No suap, no KKN. Wasdal tegas, profesional, berwibawa. Wasdal semangat dahsyat spektakuler. Selamat atas uji coba inovasi berupa aplikasi interdisiplin. Sebuah inovasi yang menurut saya sangat bermanfaat bagi ASN. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung inisiasi yang dilakukan oleh BKN melalui Deputi Wasdal dalam membuat rencana Perpres tentang Wasdal NSPK. Gagasan proyek perubahan Saudara Oto Kuswandaru dengan menyusun indeks implementasi manajemen ASN. Indeks ini sangat penting bagi kegiatan penguatan merit system, khususnya dari perspektif lembaga administrasi negara. Hal ini akan sangat membantu di dalam penelitian, pengkajian, pengembangan inovasi, dan pengembangan kebijakan-kebijakan kompetensi bagi ASN. Khususnya bagi pengembangan kompetensi ASN, ini akan memberikan informasi terkait dengan progres pemenuhan pengembangan kompetensi bagi ASN dan kepatuhan-kepatuhan terhadap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan manajemen ASN perlu terus sama-sama kita tingkatkan agar profil ASN yang diamanahkan oleh Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 tahun 2014 dapat tercapai. Kami menyambut baik upaya BKN dalam mendorong penguatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN di instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah yang tentu saja berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN yang khususnya tertuang di dalam proyek perubahan yang diusung oleh Saudara Oto Kuswandaru. Tanpa pengendalian dan pengawasan terhadap NSPK, mungkin instansi pemerintah tidak bisa melaksanakan manajemen ASN dalam koridor yang benar, dalam koridor NSPK tadi. Kami berharap dengan aplikasi ini, pemrosesan pelanggaran disiplin ASN dapat lebih mudah untuk dilaksanakan.